Halo semua Santaners, apa kabar kalian? Balik lagi di channel Sakamau Saya TV. Mohon maaf ya karena udah 2 minggu ini nih baru review film lagi. Ya karena kurang enak badan aja nih, kebanyakan makan pisang. Oke, kita akan membahas film tentang The Campus 2018. Diawali film dengan apa ya ini ya? Pencari artefak kayak gitulah di tengah gurun, dan mereka menemukan sesuatu di tengah gurun, ya tepatnya mungkin 3 orang ini, dan dia mulai menggali ke dalam terowongan, bukan terowongan ya, menggali ke bawah nih, dan mereka menemukan lambang-lambang yang mungkin mengarah ke ya aliran-aliran yang menyeramkan ya. Kalau saya sendiri lihat juga udah serem nih. Dan mereka akhirnya menemukan sesuatu tongkat, dan tongkat itu diamankan oleh temannya. Dan teman yang satunya lagi pun sepertinya terbunuh. Jangan ngomong terbunuh ya. Ya, terhilangkan lah. Nah, di sini kita melihat sesosok wanita yang cantik ya. Dan wanita itu adalah salah satu dari pencari apa itu namanya, artefak yang tadi, dan mungkin sudah waktunya untuk beristirahat. Nah, di sini ditunjukkan ini adalah bapaknya yang tadi di awal cerita yang menemukan artefak kuno itu di tengah pasir, dan ini temannya. Ya, kita panggil aja si botak. Nah, si botak itu sendiri pun sebenarnya menginginkan artefak yang dibawa oleh bapaknya yang tadi sudah meninggal itu. Dan di suatu tempat dia menemukan kunci rumah bapaknya yang dulu itu. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa ada fan, apa sih ya, nggak penting, pokoknya rumahnya lah. Nah, di rumah sini pun dia mencoba untuk masuk ke dalam rumah bapaknya itu. Nah, di sini mulai adegannya agak membingungkan karena bolak-balik ya, tapi tetap kita harus review ya. Karena film ini juga sebenarnya rame ya, cuman ya agak-agak harus muter otak. Nah, di sini si wanita itu masuk ke dalam rumahnya dan menemukan tongkat yang di awal cerita bapaknya temukan di tengah gurun itu, dan tidak tersengaja karena tadi si anaknya ini mengalami luka di tangannya, menetes ke tongkat itu. Dan di sini pun anaknya mulai mendapatkan kejadian aneh karena tadi tuh efek tongkat yang kena darah. Jadi hati-hati ya, kalau main netesin darah jangan di tongkat, mendingan di PMI ya. Udah dapat amal ya, nggak akan bocor terus. Nah, di sini nih kejadian aneh, yaitu dia dikejar beberapa orang untuk dibunuh. Kan aneh kan, orangnya pakai topeng ya, namanya juga film. Nah, si orang-orang ini tuh berkumpul di dalam rumah yang tadi dia temukan. Dan mohon maaf ya karena banyak adegan cerot-cerot tapi darah ya, bukan pengecerotan ya. Tuh kan di sini kan, aduh, makanya saya harus blur ini, bahaya karena masih judulnya BO, bimbingan orang tua. Nah, di sini wanita itu menemukan apa sih, artefak yang dibawa bapaknya. Yang tadi kan tongkat, yang sekarang kan lambang-lambang ya, mungkin lambang-lambang satanis seperti itu lah. Tuh kan akhirnya kan si wanita itu dicelap, ya ditusuk ya, cuman adegannya diijauin ya, soalnya kalau nggak diijauin bahaya, nanti bisa kena teguran nih sama bos YouTube kita. Nah, adegan itu pun kembali lagi ke awal saat dia membuka pintu rumah. Nah, di sini, maaf ya, ini bukan porno ya, cuman memang ada keanehan di badannya. Jadi kejadian yang tadi itu terulang kembali di sini. Nah, pilihan wanita tadi mungkin sekarang untuk masuk ke dalam mobil saja karena takut ada nanti orang-orang yang pakai topeng dan nggak jelas mau bunuh-bunuh, dan akhirnya dia menabrakkan mobil papahnya untuk bisa keluar dari rumah itu. Dan adegan tadi itu teringat percakapan bapaknya dan temannya
soal artefak yang ditemukan di awal film. Makanya Neng, aduh, malah ditubruk-tubruk, bocor tuh, jadi udah jidatnya bagus, malah jadi bocor sekarang. Aduh, kasihan, saya nggak tega lihatnya, makanya ngeblurnya aja saya agak merinding ini. Nah, di sini pun kejadian anehnya pun balik lagi ke adegan, bukan adegan, ke cerita yang tadi itu, yang pertama tuh, dia balik lagi ke berangkas bapaknya. Aduh, hati-hati itu ya, itu patungnya agak-agak menyeramkan. Nah, di sini pun wanita itu pun bukan wanita yang tadi ingin mencari harta dari bapaknya yang sudah meninggal itu pun mengalami keanehan, yaitu ya tangannya berubah. Dan di sini yang paling mengerikan, aduh, panon itu mata, aduh, yes kalau kata bahasa Inggrisnya, coplok. Aduh, Santeners, gimana ini kalau cewek cantik matanya coplok ke bawah, waduh, gimana itu harus make upnya. Dan akhirnya pun wanita itu pun tak sanggup karena ya matanya keluar dan semua badannya mengeluarkan darah. Nah, balik lagi ke adegan yang bukan adegan ya, kembali lagi ke cerita mungkin yang sekarang kalau di sinetron episode 3 lah. Dan kebetulan ini kok tiba-tiba di siang hari ya, dan tetap membuka berangkas bapaknya lagi dan menemukan ya sama seperti tadi, ada tongkat dan ada pistol juga. Ya cuma agak di blur ya, bahaya itu. Nah, di sini dia melihat bayangan seseorang dan seseorang itu memperingati bahwa untuk dia keluar dari rumah itu. Dan dia melihat prasasti atau apa yang ditemukan bapaknya itu, lambang-lambangnya mulai menghilang karena dia balik lagi. Nah, di sini keanehannya banyak bayangan-bayangan yang ya kita majurik lah, yang terus datang untuk menghampiri dia dan menakuti dia, alias mau mencelakai lah. Kasihan saya juga lihatnya, aduh. Nah, mengingat lagi adegan bapaknya yang diminta oleh temannya untuk membagi hasil temuan yang tadi di gurun tadi. Nah, di sini wanita itu sambil mengingat-ingat masa lalu dia dengan father. Aduh, tuh digigit kan, makanya. Ini boneka, bukan sembarang boneka, coy. Para Santeners juga bakalan kaget ini kalau punya boneka yang kayak gini di rumah. Nggak perlu piara lagi hewan, cukup boneka yang bisa menggigit. Di sini balik dia lari keluar dan ya itu, keluar lagi jurik-jurik itu yang mencoba untuk membinasakan anak dari yang bapak yang tadi mendapatkan prasasti itulah. Tuh kan, akhirnya dijungjurigan lagi, tuh lambangnya hilang lagi dan balik lagi ke adegan dia membuka kunci rumah. Nah, sekarang lagi malam nih. Aduh, saya nyeritainnya ini balik-balik lagi karena memang seperti itu ya. Nah, di yang ke berapa ini? Keempat ya kalau nggak salah. Dia dikejar-kejar seperti zombie ya. Zombie di sini memang agak ganas dan dia balik lagi ke berangkas bapaknya dan dia mencoba menghancurkan tongkat yang ditemukan oleh bapaknya itu. Mungkin karena dia berpikiran tidak akan terjadi kejadian yang sama dan akhirnya itu tidak mempan dan dia diambil oleh zombie tersebut dan dimakan. Aduh, tadi makanya disensor ya, segala badannya dimakan itu. Di sini dia balik lagi, cuman keadaannya mungkin sekarang ini nih, nah, iblisnya ini yang dari tadi mempermainkan dia nih. Nah, di sini pun dia dikejar-kejar oleh mamang iblis yang ingin mengincar dia, ya, mengambil nyawanya ya. Nah, alasannya tuh di sini ada
Alasan bapaknya dulu, dia sebenarnya punya perjanjian. Dia mengambil prasasti itu dan dia punya perjanjian akan menyerahkan nyawanya atau anaknya kepada mamang iblis ini. Aduh, jangan ya, untuk Santana semua jangan coba-coba janji-janji kepada yang seperti itu ya. Mendingan janji sama teteh aja untuk cepat-cepat nikah. Nah, di sini dia lari dan akhirnya tetap tertangkap oleh sang iblis dan dia pun hampir tewas lah. Mungkin setengah sekarat. Akhirnya dia menancapkan tongkat yang tadi kepada mamang iblis dan akhirnya mamang iblis itu bucat. Aduh, astaga, merah semua itu darahnya. Karena iblis itu mungkin kadar darahnya terlalu banyak ya. Jadi ya di saat meledak ya darah semua yang keluar. Nah, di sini belum sempat saya omong ini. Sudah selesai dan akhirnya teman bapaknya itu malah mengambil tongkat tadi. Ya, ceritanya biar lebih lengkap tinggal tonton aja filmnya. Pasti seru. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa pisang goreng, teh manis. Oke. Hatur nuhun semuanya.